Hutan terdengar suara tangisan bayi. Dia belum makan hari kemarin. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tidak ada yang memberi makan dan tidak ada yang mengetahui. Tubuhnya kurus, kepalanya benang, rambutnya keriting. Bayi itu merengek ketakutan. Posisi bayi itu berada tepat di tengah-tengah bapaknya, di belakang semak-semak. Dia belum makan selama 3 hari. Dan akhirnya bayi itu diasuh oleh sebuah harimau. Dalam hatinya berkata, "Iya, aku rindu susu ibu." Hanya sebulan senja yang menemaninya pada sore hari. Bayi itu bernama Riba. Di suatu pagi yang cerah, dia menangis ketakutan karena ditemukan oleh pemburu. Dia hanya bisa menangis ketakutan. Pemburu pun berkata, "Ini anak siapa?" Dia diangkut sebuah truk berwarna coklat. Lalu ia dimasukkan ke sebuah jerat besi. Truk itu lalu pergi ke sebuah bangunan tua dan mengurung Rimba di dalamnya. Oh, dia rindu kenyamanan. Ternyata yang mengangkut adalah pamannya. Rumahnya di tepi hutan dan ibunya lupa kalau anaknya baik dan belum diberi makan. Dan akhirnya dia berbahagia kembali karena paman atau pemburu tersebut mengembalikan ke orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan terdengar tangisan bayi. Lalu tangisan bayi itu semakin dekat. Setelah dia ternyata bayi terlantar. Bayi tersebut menangis karena dibuang oleh orang tuanya. Karena bayi tersebut selalu menangis dan dibuang orang tuanya. Dan di hutan ada kakek-kakek. Tangisan bayi itu dan tangisan bayi itu terdengar oleh dan di hutan ada kakek-kakek yang mendengar tangisan bayi itu. Dan kakek itu Lalu sama kakek itu dibawa ke rumah kakek. Lalu bayi itu dikasih susu sama kakek. Lalu bayi itu diadopsi oleh kakek dan dirawat dengan baik oleh si kakek. Kakek dapat membesarkan bayi itu. Setelah bayi itu tumbuh besar, bayi dapat hidup mandiri dan menjadi pemberani. Dan bayi tersebut diberi nama oleh kakek dan bayi itu bernama Ridwan.
menjemput Ridwan di sekolahannya. Lalu kakek itu pulang ke rumah kakek. Lalu kakek dan Ridwan makan bersama di meja makan. Ridwan bersama kakek makan seadanya. Setelah makan, kakek itu mengajarkan cara membaca dan menulis. Kakek itu mengajari Ridwan tanpa putus asa. Ridwan pun bisa membaca dan menulis, dan kakek itu meninggal, dan Ridwan pun bertumbuh dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan terdengar suara tangisan bayi. Ternyata saya malah jadi merinding. Semakin lama suara tangisan tersebut makin keras. Saat ku cari asal suara tersebut semakin jauh. Lalu diriku berlari untuk menghindari bahaya yang mungkin akan terjadi. Di saat diriku berlari, diriku tiba-tiba terhenti dan melihat sebuah makam tua. Di saat melihat makam tersebut, diriku berhenti untuk berziarah, sekalian untuk mendoakan para orang yang sudah lama mati. Saat ziarah selesai, aku melihat anak tersebut seperti menangis akan sedang mencari ibunya. Lalu anak kecil itu tersebut seperti menghampiri diriku. Seketika diriku merasa ketakutan. Diriku merasa ingin berlari. Namun anak kecil itu tersebut seperti ingin bertanya. Anak kecil bertubuh hitam tersebut dengan siapa dirimu bisa berada di sini? Lalu anak kecil itu menjawab, diriku datang ke sini sendirian. Tadinya diriku sedang bermain dengan teman-temanku. Lalu kemana perginya teman-temanmu? Tidak tahu. Aku tersesat di saat diriku sedang mencari benda mainanku. Memangnya apa yang sedang dirimu dan teman-temanmu mainkan? Yang sedang diriku mainkan jalanku dan teman-temanku menghilang. Mereka berlari pergi meninggalkanku. Dan apakah dirimu ingin mengantarkan pulang? Ya oke, rumahku ada di seberang sungai. Lalu diriku pun menghantarkannya untuk keluar dari hutan tersebut. Di saat diriku jalan menghantarkannya ke jalan pulang, aku merasakan keganjilan seperti sedang menggandeng tangan yang amat dingin. Dan situ aku mulai tersadar kalau yang aku antar hanyalah sebuah tangan saja. Lalu diriku berlari ketakutan. Diriku berlari sampai aku bisa keluar dari hutan tersebut. Lalu keesokan harinya diriku mendengar kabar bahwa anak hitam ada meninggal dan jasadnya dibuang ke hutan. Lalu diriku merinding ketakutan. Karena aku merinding, maka aku tutup saja cerita ini soalnya diriku sudah mengantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada suara tangisan bayi, dan si bayi bingung mencari ibunya yang telah pergi 2 hari lalu. Pada 2 hari lalu, ibunya meninggalkan anaknya yang sedang mencari di kayu bakar. Ternyata ibunya malah tersesat di tengah hutan dan kehilangan bayinya. Dan bayi itu terus menangis hingga ada harimau yang menyelamatkannya. Harimau itu membawa bayi tersebut ke gua. Waktu sudah mulai petang dan si ibu belum kunjung datang menemui bayinya. Si ibu yang lagi tersesat di tengah hutan itu ketakutan. Takut dimakan hewan buas. Ketika dalam perjalanan itu mendengar suara raungan dan lari ketakutan, hingga ibu itu tersandung akar pohon beringin. Lalu ibu itu jatuh di sungai dan terbawa arus sampai ibu itu terdampar di pinggir sungai dekat pedesaan. Tak sadarkan diri. Tak terasa 2 tahun sudah berlalu. Kemudian si bayi dirawat oleh ibu harimau hingga anak itu sudah bisa berjalan dan berkawan akrab dengan harimau, seperti hubungan ibu dan anak pada umumnya. Terkadang si bayi
Bayi tersebut mengajak bermain dengan anak harimau lainnya. Pada waktu petang, ibu harimau selalu mencari si bayi tersebut. Sementara si ibu masih tetap mencemaskan anaknya yang hilang tertinggal di hutan. Kini si ibu kesepian dan tinggal di rumah sendirian, sedangkan sang ayah sudah lama meninggal karena kecelakaan yang cukup parah. Si ibu selalu menangis karena memikirkan anaknya yang hilang. Karena merasa bahwa anaknya masih hidup, lalu melaporkan kepada kepala desa untuk meminta tolong menemukan anaknya yang telah hilang 2 tahun lalu. Kemudian kepala desa itu mengumpulkan warga untuk mencari anak yang hilang di dalam hutan. Akhirnya sekitar 50 warga dikerahkan di dalam hutan dengan cara menyebar per kelompok hingga anak bayi tersebut telah ditemukan oleh salah satu warga di dalam kepada bayi tersebut telah ditemukan oleh salah satu warga di dalam desakan harimau yang tertidur nyenyak. Lalu warga yang menemukan bayi memanggil kawan-kawannya untuk mengambil si bayi. Perpisahan antara harimau dan si bayi itu menjadi terharu hingga siapapun yang melihat pasti akan menangis. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sebuah hutan ada tangisan bayi. Tangisan itu sungguh menyedihkan. Entah apa yang membuat bayi itu berada di hutan sendirian. Bayi kecil mungil berjenis kelamin laki-laki. Tak lama kemudian ada seekor gorila yang datang. Akhirnya bayi itu diselamatkan oleh gorila dan kemudian bayi itu dibawa ke tempat tinggal gorila tersebut. Bertahun-tahun dia hidup bebas di alam liar, bersahabat dengan alam dan hewan-hewan yang ada di sana. Beranjak dewasa, dia semakin berani bergelantungan di atas pohon bak seekor monyet, hingga membuat tubuhnya bersiku-siku karena kekar dan pegal. Pada suatu hari saat dia sedang bermain di tengah hutan, dia bertemu dengan seorang gadis cantik pirang rambutnya. Gadis itu terkesan karena terpisah dari kelompoknya. Lalu gadis cantik tersebut dibawa ke tempat tinggalnya. Bertahun-tahun gadis tersebut hidup bersamanya karena pirangai laki-laki itu baik dan lucu, membuat gadis itu nyaman hidup bersamanya, tak ingin kembali ke tempat asalnya. Tak terasa si gadis dan si laki-laki telah hidup bersama selama 10 tahun dan dikaruniai 20 orang anak. Yang membuat gorila sok melihatnya. Jantungnya berdebar-debar, jatuh sakit dan tak lama meninggal. Membuat sang laki-laki sangat sedih karena telah menganggap sang gorila sebagai ibu sendiri. Saat ia sedang bersedih, dia dihidupkan oleh istri dan anak-anaknya, yang membuat ia tidak terlalu
berlarut-larut dalam kesedihannya. Singkat cerita, dia dan keluarga kecilnya hidup bahagia selamanya. Kisah ini terkenal di tengah masyarakat dengan berjudul Kisah Cinta Sang Aldi dan Si Diba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan ada suara tangisan bayi. Lalu ada seorang nenek-nenek mendatangi suara tangisan bayi itu. Dan ternyata suara tangisan bayi itu berada di pinggir sungai. Lalu nenek itu mengambil suara bayi itu yang ternyata ada di sebuah keranjang. Lalu nenek itu merasa terkejut karena ada bayi di dalam keranjang itu. Dan nenek itu pun merasa kasihan dengan bayi tersebut. Lalu nenek itu membawa pulang bayi yang berada di sebuah keranjang tersebut. Sesaat nenek dan bayi itu sampai di rumah, lalu nenek itu pun menaruh bayi itu di atas kasur. Saat nenek membuka selimut yang menutupi seluruh tubuh bayi itu, tiba-tiba nenek itu melihat sebuah gelang yang berada di tangan kiri bayi itu. Lalu nenek itu melepas gelang itu. Tiba-tiba tangan si bayi itu mengeluarkan sisik seperti ular dan kuku hitam panjang. Lalu si nenek itu pun pingsan. Dan tiba-tiba si bayi itu pun berubah menjadi seekor naga. Di atas kepala nenek itu. Lalu sang nenek itu pun sadar dan melihat naga di atas kasur. Lalu sang nenek itu pun ketakutan dan si naga itu bisa berbicara kepada nenek itu. Nenek, siapa kamu sebenarnya? Naga, jangan takut Nek, aku tidak menyakitimu. Nenek, kenapa aku bisa berubah menjadi seekor naga? Naga, aku sebenarnya adalah anak dari sang manusia. Naga, aku telah dibuang oleh sang pamanku. Nenek, apakah kamu anak dari siluman yang terkenal itu? Naga, iya Nek. Tapi kenapa aku bisa sampai di rumah nenek? Nenek, tadi nenek mendengar tangisanmu lalu nenek menghampiri suaramu dan ternyata kamu sudah berada di pinggir sungai dan nenek membawamu ke rumah nenek. Naga, terima kasih Nek karena telah menyelamatkanku. Nenek, ini gelangmu yang berada di tangan kirimu tadi. Naga, tolong pasangkan kembali gelang itu ke tanganku Nek. Nenek, apakah kamu tahu di rumahku? Naga, tidak Nek. Nenek, apakah kamu ingin pulang ke keranjangmu? Naga, iya Nek, tolong antarkan aku. Lalu sang naga nenek pun mengantarkan bayi naga itu ke keranjang. Lalu kedua orang tua bayi itu pun merasa senang dan terima kasih kepada nenek itu. Dan Raja Naga pun memberi hadiah segerobak emas kepada nenek itu. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan terdapat suara tangisan bayi. Yang bayi tersebut sudah menangis selama beberapa jam. Lalu pada saat itu ada petani yang mendengar suara tangisan bayi tersebut. Dengan merasa heran, petani tersebut mendekati asal suara bayi itu. Lalu petani itu membawanya pulang ke rumahnya. Dengan rasa kasih sayang, petani itu membesarkan bayi itu yang diberi nama Rifai.
Beberapa tahun kemudian bayi itu sudah berumur 7 tahun. Dengan besarnya anak sang petani itu merasa terkucilkan karena kedatangannya. Kemudian anak petani itu pun pergi dari rumah, sehingga membuat petani merasa khawatir karena kepergiannya. Anak itu dan anak yang bernama Hilmi merasa tidak enak. Jadi lalu Hilmi mengajak sang petani mencari anak kandung sang petani. Lalu petani dan Hilmi berpencar di hutan. Sesampainya di tengah hutan, Hilmi menemukan anak petani yang sudah terbalik dan terluka di kakinya. Lalu Hilmi memberitahu sang petani untuk sadar, dan petani menanyainya alasannya dia pergi dari rumah. Lalu anak tersebut tidak menjawab sambil melirik Hilmi pun meminta maaf kepada anak tersebut, sehingga dia hidup bahagia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh sini. Terakhir kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hutan ada suara tangisan bayi. Kejadian itu terjadi pada malam hari. Tangisan itu sangat menyentuh hati. Bayi itu berasal dari perempuan yang bernama Dewi. Suaminya seorang polisi yang sedang bertugas di Bali menyelesaikan misi yang sangat membutuhkan nyali. Menjinakkan sekumpulan sapi yang akhirnya diseruduk sapi yang mati. Lalu bayi itu terlantar di tengah hutan yang sangat sepi karena ditinggal oleh sang Dewi dan polisi Rifki. Keesokan harinya ditemukan oleh nenek yang sedang mencari kayu jati. Lalu nenek tersebut mendekati si bayi karena tidak tega melihat si bayi karena menangis tanpa henti disebabkan kekurangan ASI. Dan akhirnya nenek tersebut menggendongnya bersama dengan tumpukan kayu jati. Nenek tersebut membawa bayi tersebut pulang ke rumahnya yang berada di pinggir kali. Di tengah perjalanan, si nenek tersebut bertemu dengan seorang peri yang cantik sekali. Kemudian peri tersebut memberikan sebotol ASI yang berwarna hitam sekali. Nenek tersebut menerima ASI dengan senang hati, lalu meminumkan ASI tersebut kepada si bayi, yang akhirnya bayi tersebut mati karena meminum ASI yang mengandung racun yang berbahaya sekali. Jadi nenek menangis tanpa henti ingin membunuh peri. Tapi nenek tersebut kalah dan akhirnya mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan ada sebuah tangisan bayi. Lalu ada nenek menghampiri bayi tersebut. Nenek melihat bayi tersebut kedinginan, lalu nenek tersebut membawakan kain. Nenek berkata, "Bayi siapa ini? Kenapa ada yang tega meninggalkan di tengah hutan seorang diri?" Nenek tak tega dan membawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, anak perempuan dari nenek itu bertanya, "Bayi siapa?"
itu. Lalu nenek menjawab, aku tidak tahu. Aku menemukannya di hutan. Anak perempuan berkata, kasihan sekali pagi itu. Anak perempuan kemudian si nenek menyuruh anak perempuannya untuk membawa bayi kamarnya. Bayi itu diberi nama Fitri. 5 tahun kemudian anak itu tumbuh menjadi anak yang cantik, tidak nakal, bandel, dan bisa mencari teman. Suatu ketika anak itu jatuh dari pohon karena tingkahnya yang nakal. Setelah umur 19 tahun ia menghadiri sekolah SMA tersebut bernama SMA Negeri Karena Ahmad dan juga seorang putri anak cowok yang menyulatinya. Tapi itu tidak menghiraukannya ketika beristirahat. Putri pergi ke sambil membeli sosis sambil mencari sosis digoreng sedikit. Dia di depan pintu bersama temannya. Saat asik mengobrol dengan temannya, Putri dan temannya diambil seorang siswa. Dia itu dikenal dengan nama Rocky. Putri boleh kenalan minta nomor HP-nya dan aku punya nomor 1. Putri teman-teman itu dan bukan mendengar jawaban tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.